Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, NiuMT. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit pada sistem hematologi, yaitu penyakit leukemia. Tapi sebelum kita memulai ya, jangan lupa like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya memaparkan beberapa literatur jurnal tentang leukemia. Pertama yaitu penelitian Shimamura tahun 2007 di RSUP Haji Adam Malik, Medan selama tahun 2004 hingga 2007 menunjukkan bahwa leukemia lebih banyak diderita oleh anak-anak usia kurang 15 tahun, khususnya golongan LLA, yaitu 87%. Pada usia 15-20 tahun 7,4%. Sementara usia 20-60 tahun sebanyak 20,4%. Dan pada usia lebih 60 tahun sebanyak 1,8%. Nah, untuk penelitian yang kedua, di sini menurut penelitian Kartiningsih L dan kawan-kawan tahun 2001 melaporkan bahwa di RSUD Dr. Sutomo LLA menduduki peringkat pertama kanker pada anak selama tahun 1991 hingga 2000, maaf ya. Ada 524 kasus atau 50% dari seluruh keganasan pada anak yang tercatat di RSUD Dr. Sutomo. Kemudian 430 anak atau 82% adalah LLA. 50 anak atau 10% menderita non-limfoblastik leukemia dan 42 kasus merupakan leukemia mielositik kronik. Itu tadi literatur yang telah saya peroleh ya. Jadi kategorinya memang lebih banyak anak-anak ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa leukemia ini juga dapat menyerang orang dewasa ya. Maka pembahasan leukemia ini masuk dalam keperawatan medikal bedah atau keperawatan orang dewasa. Untuk definisi leukemia adalah suatu keganasan yang berasal dari perubahan genetik pada satu atau banyak sel di sumsum tulang. Nah, pertumbuhan dari sel yang normal akan tertekan pada waktu sel leukemia bertambah banyak sehingga akan menimbulkan gejala klinis. Nah, ini boleh teman-teman ilustrasikan ya, karena minggu kemarin juga saya pernah men-share anatomi fisiologi pada sistem hematologi, kemudian dikaitkan ya supaya ada gambaran dari teman-teman. Keganasan hematologik ini adalah akibat dari proses neoplastik yang disertai gangguan diferensiasi pada berbagai tingkatan sel induk hematopoietik sehingga terjadi ekspansi progresif kelompok sel ganas tersebut dalam sumsum tulang. Kemudian sel leukemia beredar secara sistemik. Leukemia di sini juga merupakan proliferasi sel leukosit yang abnormal, ganas, ya, sering disertai bentuk leukosit yang lain daripada normal dengan jumlah yang berlebihan, dapat menyebabkan kegagalan sumsum tulang dan sel darah putih sirkulasi meninggi. Leukemia merupakan jenis penyakit yang disebabkan adanya proliferasi patologis dari sel pembuat darah atau disebabkan adanya transformasi progenitor hematopoietik, namun bukan sebagai penyakit yang diturunkan ya. Jadi simpulannya bahwa sebenarnya sel darah putih ini ya baik untuk tubuh, tapi kalau misalnya terlalu banyak ya, nah ini akan bermasalah untuk tubuh. Nah, ini adalah faktor dari kelainan genetik pada tubuh seseorang. Nah, klasifikasi leukemia, pertama leukemia akut, keganasan primer sumsum tulang yang berakibat terdesaknya komponen darah normal oleh komponen darah abnormal.
ya, kita sebut dengan blastosit, yang disertai dengan penyebaran ke organ-organ lain. Nah, leukemia akut memiliki perjalanan klinis yang cepat. Tanpa pengobatan, penderita akan meninggal rata-rata dalam 4-6 bulan. Ya. Leukemia limfosit akut atau kita singkat dengan LLA, leukemia myelositik akut kita singkat dengan LMA. Leukemia limfosit akut atau LLA merupakan jenis leukemia dengan karakteristik adanya proliferasi dan akumulasi sel-sel patologis dari sistem limfoidik yang mengakibatkan organomegali atau pembesaran alat-alat dalam organ tubuh ya, dan menjadi kegagalan pada organ tubuh tersebut. Yang kedua, leukemia myelositik akut atau LMA. LMA atau leukemia non limfositik akut atau LNA ya, merupakan leukemia yang mengenai sel stem hematopoietik yang akan berdiferensiasi ke semua sel myeloid. Ya, LMA merupakan leukemia non limfositik yang paling sering terjadi. Yang kedua, leukemia kronik. Ya, leukemia kronik merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan proliferasi neoplastik dari salah satu sel yang berlangsung atau terjadi karena kegagalan hematologi. Leukemia limfositik kronik ya, di sini ada dua ya, leukemia kronik itu ada dua. Pertama, leukemia limfositik kronik atau kita singkat dengan LFK, keganasan klonal limfosit B jarang pada limfosit T. Perjalanan penyakit ini biasanya perlahan dengan akumulasi progresif yang berjalan lambat dari limfosit kecil yang berumuran panjang. Nah, yang kedua, leukemia granulositik atau myelositik kronik, kita singkat dengan LGK atau LMK. Gangguan myeloproliferatif yang ditandai dengan produksi berlebihan sel myeloid. Nah, seri atau kita sebut dengan seri granulosit ya, yang relatif matang. Sedikit membahas tentang patofisiologi leukemia. Pada keadaan normal, sebenarnya sel darah putih ini berfungsi baik atau temannya ya, tubuh, berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi ya, menjaga tubuh kita supaya kita tetap fit ya. Ketika infeksi masuk dalam tubuh, nah sel darah putih ini berfungsi untuk menjadi kekebalan tubuh atau menyerang infeksi-infeksi tersebut sehingga tidak berkembang biak di dalam tubuh. Nah, sel ini secara normal berkembang sesuai dengan perintah, dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan tubuh. Namun ya, pada kasus leukemia, sel darah putih ini meningkat ya, dia lebih memproduksi sel darah putih pada sumsum tulang yang lebih dari normal. Seharusnya normal menjadi tidak normal, dia lebih diproduksi pada sumsum tulang. Sel ini terlihat berbeda dengan sel darah normal dan tidak berfungsi seperti biasanya. Ya, seharusnya yang biasanya itu melindungi tubuh dari infeksi ya. Nah, sementara yang ini tidak, sel ini terlihat berbeda ya. Nah, sel leukemia memblok ya produksi sel darah merah. Jadi ketika sel darah merah akan diproduksi oleh sumsum tulang, nah sel darah putih dia memblok ya. Memblok sehingga tidak terjadi produksi sel darah merah di sumsum tulang ya, justru kebalikannya ya, memperbanyak sel darah putih. Dia kemudian merusak kemampuan tubuh terhadap infeksi ya. Sel leukemia juga merusak produksi sel darah lain pada sumsum tulang termasuk sel darah merah, di mana sel tersebut berfungsi untuk menyuplai oksigen pada jaringan. Nah, bayangkan nih teman-teman, kalau misalnya sel darah merahnya berkurang ya, seharusnya sel darah merah itu sangat berfungsi, sangat bermanfaat untuk tubuh kita karena sel darah merah itu membawa oksigen ke jaringan. Nah, hal tersebut tidak terjadi atau mengurangi suplai tersebut. Nah, lama-lama ya kondisi pasien juga akan menurun. Selanjutnya, leukemia terjadi pada proses pematangan dari stem sel menjadi sel darah putih, mengalami gangguan dan menghasilkan perubahan ke arah keganasan. Ya, ini jelas ya. Kemudian perubahan tersebut seringkali melibatkan penyusunan kembali bagian dari kromosom.
bahan genetik sel yang kompleks ya. Kemudian translokasi kromosom mengganggu pengendalian normal dari pembelahan sel, sehingga sel membelah tidak terkendali dan menjadi ganas ya. Seharusnya itu bertahap, ini tidak terlalu cepat sekali pembelahannya ya. Nah, jadi hal itu tidak bisa terkontrol dan seharusnya bukan hanya infeksi yang akan diblok ya atau dimusuhin. Nah, sementara ini semuanya musuhin ya. Nah, pada akhirnya sel-sel ini menguasai sumsum tulang dan menggantikan tempat dari sel-sel yang menghasilkan sel darah yang normal ya. Maksudnya sel-sel darah yang normal, kemudian kanker. Ini juga bisa menyusup ke dalam organ lainnya, termasuk hati, limfa, kelenjar getah bening, ginjal, dan otak. Nah, intervensi penderita leukemia di sini kita harus memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan fungsi kita, itu sebagai perawat ya. Memberikan asuhan keperawatan penderita leukemia harus menggunakan strategi untuk menurunkan dampak penyakit leukemia sebagai stresor dan meningkatkan resistensi klien sebagai kualitas hidupnya ya. Nah, kita kan pikir ya, bukan pikir, sampai saat ini memang leukemia belum bisa diobati ya. Setidaknya kita akan mengurangi stresor. Ya, karena semakin stres seseorang, maka kondisinya akan menurun ya. Nah, di situ peran kita ya memberikan ketenangan, tetap semangat ya, sehingga pasien tidak stres dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Kemudian intervensi keperawatan diberikan untuk menjaga stabilitas klien, ketersediaan sumber energi sistem, dan dukungan terhadap klien untuk mencapai kualitas hidup yang optimal ya. Jadi perlu dukungan-dukungan ya dari keluarganya ya. Dari memang pengobatan leukemia cukup mahal ya. Jadi benar-benar harus ada dukungan dari keluarga pihak lain ya untuk proses stabilitasi atau meningkatkan kualitas hidup si pasiennya. Intervensi keperawatan yang berikutnya itu terhadap penderita gangguan sistem hematologi, khususnya leukemia, dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu prevensi sekunder dan prevensi tersier ya. Oke, nah yang pertama kita bahas dulu prevensi sekundernya. Di sini bertujuan untuk melakukan penatalaksanaan berbagai manifestasi leukemia. Itu prompt treatment dan mencegah atau membatasi kecacatan. Disability limitation. Nah, penatalaksanaan manifestasi leukemia, misalnya penatalaksanaan nyeri ya. Ini nyeri biasanya bisa kita menggunakan farmakologi, yaitu pencegahan cedera, kemudian penanganan perdarahan, anemi, kemudian gangguan hidrasi, perubahan nutrisi, nyeri, mukositik, infeksi sekunder, dan kedaruratan onkologi. Ya, ini adalah pencegahan yang cederanya. Ya, nah kemudian penanganan respon terhadap tindakan kemoterapinya itu coping individu juga ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu prevensi tersier, bertujuan untuk upaya rehabilitasi ya. Ketika sudah mendapatkan terapi, hal yang harus dilakukan itu adalah rehabilitasi. Yang kedua, pendidikan kesehatan yang bersifat readaptasi ya, berikan pendidikan kesehatan yang sesuai dengan kondisi pasien untuk supaya pasiennya dapat beradaptasi dengan kondisinya. Kemudian pendidikan kesehatan untuk mencegah komplikasi. Jadi kita berikan pendidikan ya, hal-hal yang dapat memperparah atau memperburuk keadaan pasien ya. Nah, kemudian karena leukemia ini gampang sekali terjadi perdarahan ya, sehingga kita cegah hal yang mungkin bisa terjatuh ya, atau yang lainnya, dan memelihara stabilitas kesehatan pasiennya juga ya.
Nah, untuk pencegahan di sini pertama pencegahan primer ya, yang mana pencegahan primer ini meliputi segala kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Jadi ada beberapa kondisi yang kemungkinan ya apabila terpapar bisa menjadi atau menderita leukemia di kemudian hari ya. Kalau misalnya sering terpapar. Jadi gimana sih caranya supaya orang yang berisiko tinggi ini tidak menderita leukemia? Yang pertama, pengendalian terhadap pemaparan sinar radioaktif. Nah, pencegahan ini ditujukan kepada petugas radiologi ya. Kalau misalnya keseringan terpapar sinar radiologi ya, kemungkinan apalagi kalau misalnya kondisinya itu lemah ya, bisa kemungkinan di kemudian hari ini menderita leukemia. Nah, pencegahannya yaitu menggunakan atau petugas radiologi dapat dilakukan dengan menggunakan baju khusus anti radiasi saat melakukan tugasnya. Kemudian mengurangi paparan terhadap radiasi. Ya, gimana caranya itu mengurangi? Ya, nah biasanya kalau di rumah sakit itu sudah ada ya, sudah ada di blok-blok ya. Jadi cara kalau misalnya mau melakukan ronsen biasanya ya pasiennya di mana, ya petugasnya di mana. Jadi dilihat dari monitor saja. Dan kemudian pergantian atau rotasi kerja. Makanya ya tidak ada yang orang bekerja di ruang radiologi itu 24 jam. Ya. Jadi mereka juga persip ya. Kemudian untuk pasien dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan diagnostik radiologi serendah mungkin sesuai dengan kebutuhan kliennya. Ini untuk pasiennya ya yang sudah menderita. Kemudian pengendalian terhadap pemaparan lingkungan kimia. Pencegahan ini dilakukan pada pekerja yang sering terpapar dengan benzen dan zat aditif ya serta senyawa lainnya. Dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan atau informasi atau pendidikan kesehatan mengenai bahan-bahan karsinogen agar pekerja dapat bekerja dengan hati-hati, hindari paparan langsung terhadap zat-zat kimia tersebut. Ya, untuk mencegah terjadinya penyakit leukemia. Kemudian yang ketiga, C-nya mengurangi frekuensi merokok. Ya, nah pencegahan ini ditujukan kepada kelompok perokok berat agar dapat berhenti atau mengurangi rokok. Ya, nah ini ya merokok, nih hati-hati juga, ya. Jangan kebanyakan merokok, tapi tidak pasti bahwa orang perokok ini pasti menderita leukemia, tidak ya. Nah, perlu ada beberapa penelitian juga ya untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Kemudian 1 dari 4 kasus LMA disebabkan oleh merokok sebenarnya dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya merokok yang bisa menyebabkan kanker termasuk leukemia atau LMA. Yang berikutnya pemisahan kesehatan pranikah. Nah ini kalau misalnya teman-teman nantinya mau nikah, biasanya itu ada pemisahan ya, pemisahan khusus yang harus dilakukan. Nah salah satunya itu adalah pemisahan kesehatan pranikah. Nah ini gunanya mencegah lebih lanjut ya ditujukan pada pasangan yang akan menikah. Pemisahan ini memastikan status kesehatan masing-masing calon mempelai apabila masing-masing pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut mempunyai riwayat keluarga yang menderita sindrom Down atau Down syndrome atau kelainan gen lainnya, dianjurkan untuk konsultasi dengan ahli hematologi. Jadi pasangan tersebut dapat memutuskan untuk tetap menikah atau tidak. Ya, tidak menakut-nakuti ya, ini hanya pencegahan ya. Yang berikutnya adalah pencegahan sekunder. Tadi prima, sekarang sekunder. Pencegahan sekunder bertujuan untuk menghentikan perkembangan penyakit atau cedera menuju suatu perkembangan ke arah kerusakan atau ketidakmampuan. Dapat dilakukan dengan cara mendeteksi penyakit secara dini dan pengobatan cepat dan tepat. Nah, ini lebih berfokus pada pasien yang sudah menderita leukemia ya. Gimana sih caranya supaya penderita tersebut tidak keadaannya tidak makin parah ya.
Nah, yang pertama diagnosis dini. Yang pertama pemisahan fisik. Nah, pemisahan fisik untuk jenis LLA yaitu ditemukan splenomegali 86%, hematomegali, limfadenopati, nyeri tekan tulang dada ya. Ekimosis biasanya ada dan perdarahan retina ya. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien LLA. Pada penderita LMA ditemukan hipertrofi gusi yang mudah berdarah. Kadang-kadang ada gangguan penglihatan yang disebabkan adanya perdarahan fundus okuli. Jadi, ya kesimpulannya, ketika misalnya teman-teman menemukan pasien ya dengan keluhan seperti ini, jadi perlu ya dicurigai terlebih dahulu. Nah, harus dilakukan rujukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Jangan sampai keadaan pasien tersebut sudah parah ya sehingga tidak dapat tertolong ya. Kita tidak mampu melakukan tindakan-tindakan untuk sekiranya mengurangi gejala yang dirasakan si pasiennya. Nah, ini hanya pencegahan dini. Kemudian pada penderita leukemia jenis LLK ya ditemukan hepatosplenomegali biasanya dan limfadenopati. Kemudian anemi juga terjadi, gejala-gejala hipermetabolisme, misalnya penurunan berat badan, berkeringat banyak ya, kemudian menunjukkan penyakit sudah berlanjut ya, tidak dapat diatasi kembali. Nah, pada LGK atau LMK hampir selalu ditemukan splenomegali yaitu pada 90% kasus. Selain itu juga didapatkan nyeri tekan pada tulang dada dan hepatomegali. Kadang-kadang terdapat purpura ya. Nah, purpura ini boleh teman-teman lihat di kulitnya ya. Kemudian perdarahan retina, panas ya suhu tubuhnya, kemudian pembesaran kelenjar getah bening dan kadang-kadang priapismus. Nah, yang kedua pemisahan penunjang yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita dapat melakukan pemisahan darah tepi dan pemisahan sumsum tulang ya. Pemisahan darah tepi itu pada penderita leukemia jenis LLA ditemukan leukositosis itu 60% dan kadang-kadang leukopenia itu 25%. Pada penderita LMA ditemukan penurunan eritrosit dan trombosit. Nah, sementara pada penderita LLK ditemukan limfositosis lebih dari 50.000 per mm kubik. Nah, sedangkan pada penderita LGK atau LMK ditemukan leukositosis lebih dari 50.000 per mm kubik ya. Ini hampir sama dengan LLK. Yang selanjutnya adalah pemisahan sumsum tulang. Hasil pemisahan sumsum tulang pada penderita leukemia akut ditemukan keadaan hiperseluler. Hampir semua sel sumsum tulang diganti dengan sel leukemia atau blastik. Terdapat perubahan tiba-tiba dari sel muda atau blast ke sel yang matang tanpa sel antara atau leukemic gap ya. Jumlah blast minimal itu sebanyak 30% dari sel berinti dalam sumsum tulang. Nah, pada penderita LLK ditemukan adanya infiltrasi merata oleh limfosit kecil yaitu lebih dari 40% dari total sel yang berinti. Nah, kurang lebih 95% pasien LK disebabkan oleh peningkatan limfosit B. Sedangkan pada penderita LGK atau LMK ditemukan keadaan hiperseluler dengan peningkatan jumlah megakaryosit dan aktivitas granulopoiesis, jumlah granulosit lebih dari 30.000 per mm kubik. Nah, di sini pemisahan laboratorium dan diagnostik yang kita lakukan, diagnostiknya. Pertama, hitung darah lengkap menunjukkan normositik, kemudian anemi normositik, dan pada anak biasanya hitung darah lengkap komplit, blood set-nya atau CBC-nya kurang dari 10.000 per mm kubik. Saat didiagnosis memiliki prognosis paling baik, jumlah leukosit lebih dari 50.000.
Nah, adalah tanda prognosis kurang baik pada anak semua umur. Nah, sementara yang kedua, hemoglobin dapat kurang dari 10 ya per 100. Yang ketiga, fungsi lumbal untuk mengkaji keterlibatan susunan saraf pusat. Yang keempat, fototorak untuk mendeteksi keterlibatan mediastinomnya. Yang berikutnya adalah aspirasi sumsum tulang. Di sini ditemukan 25% sel blast memperkuat diagnosis. Ya. Pemindaian tulang atau survei kerangka untuk mengkaji keterlibatan tulang, kemudian memindai ginjal, hati, limfa untuk mengkaji infiltrat leukemianya. Kemudian jumlah trombosit menunjukkan kapasitas pembekuan ya. Retikulosit jumlah biasanya tuh rendah. Nah, sementara jumlah trombosit mungkin sangat rendah ya, bisa mencapai kurang dari 50.000. Nah, SDP-nya mungkin lebih dari 50.000. Sedangkan peningkatan SDP yang imatur mungkin menyimpang ke kiri ya, mungkin ada sel blast leukemianya. Nah, di sini PT atau PTT itu biasanya terjadi pemanjangan atau memanjang, LDH-nya mungkin meningkat, asam urat serum atau urin mungkin meningkat ya, muramidasinya, muramidase serumnya, lisozim, peningkatan pada leukemia monositik akut dan mielomonositik. Nah, koper serumnya itu biasa meningkat, zinc serum juga meningkat ya, tapi bisa juga menurun. Biopsi sumsum tulang ya, ini sudah SDM-nya itu biasanya abnormal ya. Biasanya lebih dari 50% atau lebih dari SDP pada sumsum tulang. Nah, seringnya itu 60% sampai 90% dari blast dengan prekursor eritroid, sel matur dan megakaryositis menurun. Nah, di sini foto dada atau biopsi nodul limfe dapat mengindikasikan derajat keterlibatan. Nah, itu pemisahan laboratorium dan diagnostik ya. Nah, ini dapat menunjang supaya kita dapat menentukan keadaan pasiennya ya. Nah, dokter pun juga dapat memberikan diagnosis biasanya pada pasien, kondisi pasiennya. Nah, setelah itu baru kita melanjutkan asuhan keperawatan kita ya, mulai dari menegakkan diagnosa ya, diagnosa keperawatan, ya, kemudian intervensi ya, implementasi, evaluasi ya. Nah, hal ini kita berfokus pada SDKI ya, 3S. Jadi kita tidak lepas dari 3S ya, SDKI ya, PSIKI dan SLI ya, dalam proses penegakan asuhan keperawatan ya pada pasien leukemia. Jadi disesuaikan saja ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah men-share materi anatomi fisiologi hematologi ya, silakan dilihat. Di situ saya sudah membuat pengkajian apa yang harus kita lakukan pada pasien dengan hematologi, kemudian diagnosa keperawatan yang biasanya muncul pada pasien dengan hematologi itu ya, itu disesuaikan dengan pasien leukemia ya, karena pasien leukemia ini gampang sekali terjadi pendarahan, jadi disesuaikan ya. Oke, silahkan dilihat kembali ya anatomi fisiologinya. Baik, kita masuk ke pre dan post testnya. Ini menandakan bahwa materi kita sudah berakhir untuk leukemia ya. Silakan teman-teman kerjakan. Ini adalah tugas individu. Tugas individu ada 2. Pertama, tugas merangkum ya materi ini. Yang kedua, menjawab pertanyaan ini ya, ditulis tangan ya, jadikan satu file, kemudian dikirim ke kelas Edmodo. Baik ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya apabila saya ada salah-salah kata ya, karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari salah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya video ini juga lebih berkembang lagi dan dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.